Iya, jadi hari ini kita mulai pelajaran kita ya. Kita masuk di tema 1 subtema 3. Ya, masuk di pembelajaran 3. Ya. Jadi materi kita hari ini tema 1 itu ayo selamatkan makhluk hidup. Ya, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita masuk di pembelajaran ketiga. Ya, masuk pembelajaran ketiga. Semua hadir ya, 8 orang hadir semua ya. Sebelum mulai belajar, Ibu minta salah satu dari kita yang hadir untuk pimpin doa. Siapa yang bisa? Niru, oh ya, Niru ya. Jadi kita tenang ya, Niru bisa maju di depan, pimpin kita di dalam doa supaya kita mulai pelajaran kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih Nilu ya. Ya, sebelum kita masuk di pelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya. Semua bisa bangun berdiri ya. Sedang bersusah hati, silakan duduk. Masih kurang hafal lagunya? Hafal lagunya. Nanti kita belajar lagi di rumah. Bisa dicari-cari di Google, di YouTube ya. Belajar lagu-lagu perjuangan. Karena sudah lama kita tidak sekolah, jadi kita lupa sudah. Ya. Jadi depannya tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, ini namanya PowerPoint ya, yang itu tampilkan ini media pembelajaran ya. Sebentar, kalian mampu menganalisis penyebab kerusakan serta cara melestarikan tumbuhan secara tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, jadi sebentar ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok. Siswa mampu membuat poster tentang pelestarian tumbuhan dengan detail. Tahu detail ya? Maksudnya secara terperinci ya. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tanaman PHT Elniti, tempat penyelamatan tumbuhan dan satwa langka di Gunung Kidul, kalian mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu membuat kesimpulan dari isi bacaan dengan menggunakan kosakata baku. Jadi ada 4 ya, 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan gambar di depan. Ada 3 gambar ya? 3 gambar A, B, dan C. Kalau kita perhatikan di antara 3 gambar ini, gambar yang pertama tuh gambar apa? hutan mengalami kerusakan. Hutan yang mengalami kerusakan ya. Coba kita lihat ya. Gambar A, hutan mengalami kerusakan, itu pohonnya ditebang ya. Pohon ditebang, kemudian sudah ada seperti abu-abu bekas dibakar ya.
Kemudian gambar yang kedua, Hutan yang subur. hutannya subur ya, terlihat hijau, ya tanamannya tumbuh subur ya. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, gambar ketiga gambar apa? Kurang dulu. Iya. Ada ajakannya. Itu seperti gambar poster ya, Ini contoh gambar poster ya. Ada poster mengajak gerakan masyarakat hidup sehat dengan menanam pohon. Jadi kalau kita menanam pohon berarti masyarakat hidup sehat dikatakan. Kenapa bisa dikatakan hidup sehat dengan menanam pohon? Karena apa? Siapa yang bisa jawab? Bisa dikatakan kita hidup sehat dengan menanam pohon. Ada yang bisa jawab? Karena apa? Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita tahu pohon itu penghasil apa? Penghasil oksigen, ya betul ya. Jadi pohon itu menghasilkan oksigen atau O2. Manusia menghirup O2. Ya, manusia menghirup O2. O2 itu berasal dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ya, makanya kalau kita lihat hutan yang rimbun di sekeliling kita ditumbuh pohon ya, pohon yang subur, hijau, itu rasanya segar sekali. Begitu kita hirup, ya rasanya udaranya segar sekali ya, udaranya segar sekali. Beda kalau kita di tempat yang gersang, tidak ada tanaman, kering, tandus ya, itu rasanya sepertinya kita juga susah hidup. Iya, susah hidup karena kering, semua gersang. Tapi coba kalau kita di daerah yang banyak pohon-pohonnya, pasti kita rasa segar ya, udara yang kita hirup juga segar ya. Jadi itu ada ajakannya, gambar ketiga itu ajakan, gambar poster ya. Jadi ini contoh gambar poster, gerakan masyarakat hidup sehat dengan menanam pohon. Jadi masyarakat tahu, oh ternyata kalau saya tanam pohon, berarti saya hidup sehat. Ya, kalau saya tanam pohon berarti hidup sehat. Akhirnya masyarakat rame-rame menanam pohon, lingkungan sekitar rumah juga menjadi asri ya, hijau ya, subur. Oke. Nah, dari ketiga gambar ini ada tidak hubungannya? Dari ketiga gambar ini ada hubungannya atau tidak? Tadi ibu bilang kalau kita dikelilingi oleh pohon-pohon yang hijau yang subur ya, berarti kita punya apa? Kandungan oksigen tercapai ya, kita bisa hirup udara yang segar. Nah, dari ketiga gambar ini ada tidak hubungannya? Ada tidak hubungan? Kalau di hutan hidup apa di hutan? Di hutan biasanya hidup apa? Selain tanaman, pohon-pohon, apa lagi yang hidup di hutan? Hewan, apa lagi? Manusia tidak? Manusia hidup di hutan? Tidak, hanya hewan ya. Hewan hidup di hutan ya. Hewan itu berbagai jenis ya. Ada ular, ada monyet ya. Contohnya kalau kita di daerah Sumba sini, ada monyet, ya, ada babi hutan, ayam hutan ya. Mereka hidup tinggalnya di hutan ya. Tinggal di hutan. Rusa juga. Hidupnya di hutan. Nah, kalau kondisi alamnya seperti ini, gambar pertama tadi. Kalau kondisi alam seperti gambar pertama, berarti makhluk hidup tadi yang hewan-hewan ini bisa hidup tidak di sana? Tidak bisa lagi ya. Kalau sudah tidak bisa hidup di hutan seperti ini karena hutan yang sudah dirusak, tentu hewan-hewan akan keluar keliaran keluar dari hutan mencari tempat yang aman. Akhirnya mereka masuk ke rumah-rumah di pinggir-pinggir di daerah-daerah sekitar hutan, pinggir hutan, desa-desa di dekat hutan. Makanya ada babi hutan yang masuk serang warga,
pernah satu kejadian di lewat, babi karena hutannya dirusak, babi ini turun dari hutan. Akhirnya begitu dia lihat ada manusia, itu saudaranya ibu ya, sepupunya ibu, dia seruduk sudah. Kan sudah cari tempat aman toh, tidak ada tempat aman lagi di hutan, akhirnya dia turun sudah. Turun, rumah ini di pinggir hutan. Nah, begitu dia ketemu orang, manusia, sepupunya ibu, dia langsung serang sudah. Baru kan babinya besar toh, babinya besar, jadi ini luka-luka semua. Mau perlawanan, badan kecil, akhirnya babi yang menang. Ya, babi menang. Jadi kalau alamnya dirusak seperti ini, hewan tidak bisa hidup di sana ya. Mereka akan keluar cari tempat yang aman. Terus manusia juga tidak terpenuhi penyerapan oksigennya. Ya, kalau kita tidak hirup udara yang bagus tentu tidak sehat ya. Tidak sehat. Ya. Contohnya kalau kita hidup di daerah perkotaan misalnya, itu kan tanaman sudah jarang ya. Bangunan hutan-hutan di pohon-pohon ditebang, digusur jadi dirikan kota. Begitu berdiri sudah jadi kota, kendaraan bising sudah. Mondar-mandir, akhirnya kita hirup ini asap kendaraan, bisa menyebabkan kita asma yang sakit ya, bisa menyebabkan kita sakit. Jadi kalau kita hidup di lokasi yang seperti gambar pertama ini, tentu kita kita tidak akan sehat ya, karena udara oksigen yang kita butuh tidak tercapai lagi di tempat ini ya, tidak tercapai. Beda kalau gambar kedua. Ya, kalau gambar kedua tadi kita bilang hutannya subur ya, hutannya subur. Kalau kita hidup di sini, kandungan oksigen yang kita terpenuhi, ya tercapai, kita bisa hidup sehat. Karena kita tidak hirup lagi asap-asap knalpot ya, asap kendaraan ya. Kita hirup udara yang bersih. Makanya orang dari kota sering pergi ke desa. Ya, kalau di kota-kota besar, Jakarta ya, Bali, Surabaya, mereka yang dari kota, contohnya Niru dari Bali ya, biasanya dari kota itu mereka lagi senang kalau pas liburan mereka ke desa, cari udara yang segar. Karena di sana tanamannya masih hijau-hijau, ya hutannya masih terjaga, Beda kalau di kota ya. Nah, terus gambar ketiga, itu tadi Ibu bilang ajarkan untuk kita menanam pohon ya, menanam pohon supaya lingkungan menjadi apa? Asri ya, menjadi asri. Nah, kira-kira penyebab kerusakan hutan yang gambar pertama ini apa dia? Apakah ada yang tahu? Penyebab dia bisa rusak ya, gambar yang pertama dari gambar A itu. Apa? Penebangan liar. Apa lagi? Penebangan liar ya. Itu yang pertama, penyebab pertama. Penyebab kedua, merubah gambar depan, gambar dari muka. Jangan. Bagaimana yang kedua? Iya, alih fungsi ya. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Ya. Jadi itu beberapa faktor ya, faktor penyebab kerusakan hutan ini ya. Nah, coba kita lihat. Ya, coba kita lihat di depan. Di depan ada gambar hutan ya, sebelah kiri itu ya. Gambar hutan, terus ada apa lagi ini? Iya, eksa. Ya, ada eksa. Jadi eksa ini
merusak hutan ya, dia mencabut pohon-pohon ya. Dari gambar yang ada di depan kita lihat ini. Nah, penyebab kerusakan hutan kita lihat pada dasarnya penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah pertama tadi sudah disebut, yang kalian sebut tadi penebangan liar ya. Terus yang kedua alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Jadi hutan tadi ini dirombak, terus nanti ditanam, dijadikan perkebunan teh atau perkebunan kelapa sawit ya. Terus yang ketiga kebakaran hutan dan eksploitasi hutan. Jadi ada 3 penyebab ya, tiga penyebab kerusakan hutan. Nah, kita lihat lagi. Nah, setelah ada kerusakan hutan, tentu ada upaya pelestarian tumbuhan. Ya, upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan. Kedua apa? Ya, berikut melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Jadi kalau pohonnya sudah tua boleh ditebang, tetapi harus ada tanaman pengganti ya. Tanam dulu gantinya, baru kita tebang pohon yang sudah tua ya. Kemudian yang terakhir ya, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Kita sudah ambil tadi yang kita sudah tebang, kita tanam kembali lagi atau reboisasi. Ya. Nah, upaya-upaya pelestarian tumbuhan. Ya, jadi upaya pelestarian tumbuhan itu tumbuhan dikembangbiakan dengan cara vegetatif alami. Yang pertama ya vegetatif alami. Contohnya tunas. Kalau tunas yang tanaman yang bertunas itu apa saja? Tanaman yang bertunas. Pisang, apa lagi? Kalau kita tanam tunasnya. Tunas apa tunas? Pisang apa lagi? Bambu. Ya, kalau pepaya tanam apa ya dia? Biji ya, tanam biji. Ya, jadi yang berkembangbiakan yang pertama itu vegetatif alami. Ada yang dengan tunas, ada yang akar tinggal, kemudian ada umbi lapis. Ya, umbi lapis bawah gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian ada vegetatif buatan. Jadi ini dikembangkan oleh manusia lagi. Contohnya cangkok, okulasi. Ya, jadi tanaman yang sudah besar, contohnya jambu air misalnya, pokoknya sudah tinggi besar, kita kupas kulitnya, kemudian dikasih media tanam, dibungkus, nanti setelah disiram-siram keluar akar. Setelah keluar akar kita potong, sudah tanam. Itu namanya okulasi. Ya, jadi bukan tanam biji lagi ya, bukan tanam biji. Itu lebih cepat ya. Kemudian yang kedua kultur jaringan. Jadi memperbanyak tumbuhan itu dengan teknik khusus, yaitu memperbanyak menggunakan jaringan tumbuhan sehingga dia muncul tanaman baru. Ya, kemudian ada lagi tidak menebang pohon sembarangan. Tadi dijelaskan di awal, jadi kita pilih pohon yang sudah tua. Kemudian pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Apa itu in situ? Nah, in situ berarti pelestarian tumbuhan di habitat asli. Kalau ex situ berarti di luar habitat aslinya. Habitat maksudnya tempat dia hidup, tempat dia tinggal ya. Itu namanya habitat. Nah, untuk menambah wawasan, ya, itu bagi dalam kelompok ya. Kita bagi dalam kelompok. LKPD ini sudah dipegang tadi ya. Yang ini ya, ini ya. Bisa dikerjakan
dengan teman kelompok. Teman kelompok bisa 4 orang. Balik terus ya, balik terus ya. Ini juga balik terus ke belakang ya. Kerja dengan teman, duduk diskusikan dengan teman ya. Ada 2 tugas ya, 2 RKPD. 2 RKPD dikerjakan sekarang. 1 orang jadi ketua, sebentar yang maju di depan ya untuk presentasi dan hasil. Terus yang 1 sekretaris, yang lain sekretaris tukang tulis ya. Tukang tulis, dia nanti yang membantu. Nanti tinggal menentukan siapa yang memakai. Ya, tulis di buku ibu di ini saja. Saya KPD. Kerjakan sekarang ya. Tapi bulat-bulat deh. Kalau orang yang sementara menanam pohon juga bagus. Ya, ada seperti itu. Bisa ada apa sih? Kalimatnya di mana sebentar? Di bawah, di tengah, di sini buat ke awal. Iya, di bawah itu atas kosong. Itu.
Biasa. Jadi semua harus aktif ya, kerja kelompok semua aktif. Kalau ada yang malu-malu nanti yang ini malu-malu, pas mau dapat 100 begini, yang satu sembunyikan malu-malu, sisa 0, 2. Nilai berapa sudah? Nilai 0, 2. Yang satu sembunyi malu-malu tuh. Yang menarik sehingga orang tertarik untuk lestarikan. Sampai nggak tadi? Tindak coklat. Sudah kan? Sampai
Teh Angel. Sudah. Kalau sudah kursinya boleh dibalik ke depan ya, supaya gampang menyimak yang disampaikan teman. Kelompoknya Nilo yang maju dulu untuk presentasi. Ingat masker, pakai masker. Dan yang lain menyimak ya apa yang dibacakan oleh kelompoknya Nilo. Kelompok 1 lah. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 2 Nilo. Simak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Yang hasil diskusi tadi. Iya. Baca soal, baca jawaban. Amatilah dua gambar di bawah ini. Oke. Gambar A, hutan yang mengalami kerusakan. Gambar B, hutan yang subur. Nomor 2, mengembangbiakan tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, reboisasi, pemeliharaan tanaman dengan benar. Poster, buatlah poster. Ya, Ayo melestarikan pohon. coba dikasih tunjuk posternya. Iya, ini posternya ya. Iya, teman-teman yang lain bisa lihat ini nih. Iya, dari apa yang disampaikan oleh Nilo, teman kalian bagaimana posternya ini? Gambarnya bagaimana? Gambarnya menarik atau tidak? Kelompok 1. Menarik. Ya, ada warna-warna. Oh, agak menarik. Iya, tanggapan kelompok 1 agak menarik. Ya, Nilo harus terima. Kemudian ada kalimat ajakannya. Lestarikan lingkungan. Ayo melestarikan pohon. Iya. Nanti coba diwarnai, ini lebih menarik lagi ya, lain kali. Oke. Paragraf 1. Ide pokok paragraf pertama. Pokok paragraf pertama. Menarik inisiasi Riset Nutrisi Indonesia melalui PT Sari Husada Generasi Mahardika bekerja sama dengan Institut Pertanian Stipet (Institut) Yogyakarta mengembangkan Taman Kehati Eroniti di di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Ide pokok paragraf 2. Sari Husada berusaha mewujudkan misi Danone One Planet One Health yang percaya jika kesehatan planet dan manusia saling berhubungan.
Ide pokok paragraf 3. Dekan Fakultas Kehutanan Insiper Sugeng Wahyudiono mengatakan Taman Kehati Eroniti berada di kawasan KAT sebagai kawasan konservasi bersama warga, pemerintah desa dan dinas lingkungan dan kehutanan Gunung Kidul. Kesimpulan dari ide pokok, the non-specialized nutrition Indonesia Bahasa Inggris. melalui PT Sari Husada berusaha mewujudkan misi Donane One Planet, One Health. Dekan Fakultas Kehutanan Insiper Sugeng Wahyudiono mengatakan Taman Kehati Eroniti berada di kawasan KAT sebagai kawasan konservasi di lingkungan dan kehutanan Gunung Kidul. Sekian, terima kasih. Sudah, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Nilo. Ya, terima kasih Nilo ya. Bagaimana dari apa yang disampaikan oleh Nilo? Ide pokoknya ada tidak? Ide pokok dibacakan atau tidak tadi? Baca. Dari kelompok 1. Ada ide pokok tadi? Ada. Paragraf 1, paragraf 2 tidak ada. Kemudian kesimpulan? Ada, oke. Baik, terima kasih. Berikut kelompok 2, siapa yang mau tampil? Angel, silahkan Angel. Silahkan. Kelompok 2 silahkan menyimak ya teman-teman yang lain. Amatilah gambar 2 di bawah ini. Gambar A, hutan yang mengalami kerusakan. Gambar B, hutan yang subur. Oke, nomor 2, baca soal dulu. Tulislah cara apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Berikan alasanmu. 1. Mengembangbiakan tumbuhan. 2. Mengembangbiakan, tidak menebang pohon sembarangan. 3. Melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Keempat, penanam kembali tanaman yang telah dimanfaatkan, reboisasi. Kelima, pemeliharaan tanaman dengan benar. Poster. Ya, ayo membuat poster. Ayo menanam tanaman. Iya. Yang lain tertawa, posternya kenapa? Terlalu menarik. Terlalu menariknya di mana dia? Hah? Gambar Hulk. Gambar Hulk deh. Karena wajahnya dia ada hijau-hijau jadi dibilang Hulk. Anggap saya buto hijau ini, lagi di hutan. Tidak apa-apa, gambarnya sudah menarik. Kalimat ajakannya juga menarik. Paragraf 1, ide pokok Danone Spesial Nutrien Indonesia melalui PT Sari Husada Generasi
Mahardika bekerja sama dengan Institut Pertanian Instiper Yogyakarta mengembangkan Taman Kehati Eroniti di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Paragraf kedua, Sari Husada berusaha mewujudkan misi Danone One Planet One Health yang percaya jika kesehatan planet dan manusia saling berhubungan. Paragraf ketiga, Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Sungeng Wahyudiono mengajarkan Taman Kehati Eroniti berada di kawasan Kar sebagai kawasan konservasi bersama warga, pemerintah desa, dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Gunung Kidul. Kesimpulan paragraf, Danone Specialized Nutrition Indonesia meliputi PT Sari Husada Generasi Mahardika bekerja sama dengan Institut Pertanian Instiper Yogyakarta mengembangkan Taman Kehati Eroniti di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Sari Husada berusaha mewujudkan misi Danone One Planet One Health yang percaya jika kesehatan planet dan manusia saling berhubungan. Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Sungeng Wahyudiono mengatakan Taman Kehati Eroniti berada di kawasan Kar sebagai kawasan konservasi bersama warga, pemerintah desa, dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Gunung Kidul. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah maju ya, luar biasa. Semua mengerjakan tugas dengan baik. Hanya ibu lihat masih ada satu yang kurang tadi. Yang nomor 2 itu, tulislah apa soalnya tadi, coba baca. Nomor 2. Tulislah cara apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Iya, tulislah cara untuk melestarikan tumbuhan, kemudian berikan alasan. Alasannya tadi yang dilupa, tidak memberikan alasan. Tidak. Jadi kurang lengkapnya di situ. Ya, sama ya, kelompok 1 tidak ada alasan. Ya, kelompok 2 tidak ada juga. Lupa, mungkin keasikan kerja itu poster tadi ya, jadi lupa. Jadi harus lengkapi dengan alasan ya, kenapa kita harus melestarikan tumbuhan. Ya, kenapa? Kenapa kita harus melestarikan tumbuhan? Supaya mendapatkan oksigen yang bersih. Iya, supaya mendapatkan oksigen yang bersih atau udara yang bersih. Karena kita menghirup udara yang bersih ya, O2 yang bagus. Jadi itu kita harus melestarikan tumbuhan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya, Chelsea? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti kegiatan kita sampai di sini. Tetapi sebelum pulang, Ibu minta kesediaannya untuk kerja tugas evaluasi.
10 menit, bisa 10 menit. 10 menit. Soalnya tidak banyak, jadi satu soal 1 menit. Jadi soal evaluasi ini untuk menguji pemahaman kalian sejauh mana menerima materi pelajaran hari ini ya. Jadi baca soal dengan teliti, pastikan jawabannya sudah benar, kemudian silang pada alternatif A, B, C atau D. Silang atau lingkar silakan. 10 menit, tidak lama. Satu soal 1 menit. Alat bentuk pegangan. Kalau ada yang sudah bisa langsung
Sudah. Kenapa ini Chelsea belum sampai? Andre. Sudah lagi yang lain bagaimana? Rama sudah. Rama. Kenapa masih kak?
Sudah semua? Semua sudah dapat nilai ya? Ada yang nilai tinggi, ada yang nilai rendah. Nanti yang nilai rendah di latihan dari dulu belajar lagi. Kata ide pokok sudah kesimpulan. Ide pokok paling banyak kita kurangnya. Sampai di sini kegiatan kita ya. Jangan lupa sebentar pulang, ada air cuci tangan dulu baru pulang ya. Masker tetap digunakan ya. Kita memakai masker ya. Pakai masker dan juga jaga jarak. Sampai ketemu di lain waktu. Ibu ucapkan terima kasih karena kita sudah sabar. Kalau berdoa pulang. Jadi ibu mengucapkan terima kasih ya kalian sudah hadir, sudah belajar bersama-sama dengan ibu di sini. Ya. Sebelum pulang ibu minta salah satu untuk pimpin doa. Oh ya, mari. Masih berdoa bersama. Saya bisa bikin. Oh, tiba lagi pintar. Kenapa? Pertama, kerjaanmu, carilah tempatmu di atas
kami seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni para dosa kepada kami. Dan jangan mengampuni kita tercela, tetapi bersihkan kami pada jahat yang punya kerjaan kuasa itu yang sampai sekarang.